Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saudara mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Saudara, mari kita awali hari kita dengan kita mencari pimpinan Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang boleh membangunkan kami di dalam keadaan tubuh yang sehat, yang baik. Semua adalah karena kebaikan Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami mau memulai hari kami dengan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong berbicaralah kepada kami, tuntunlah hidup kami, sehingga kami beroleh perkenanan-Mu. Terima kasih Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pagi ini perenungan kita terambil dari kitab Peratapan pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tapi di sini saya hanya akan membacakan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 saja. Demikian firman Tuhan. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu, tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya, karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bila ada sebuah kitab di dalam Alkitab kita yang isinya tragis, nadanya sangat memilukan, menyedihkan, tentu saudara kita akan teringat akan kitab ini, ya, kitab Peratapan. Dan mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan, saudara, kitab Peratapan ini akan menjadi bahan perenungan kita bersama. Di sini kita akan melihat bagaimana karya Allah di tengah penderitaan umat. Nah, sekali lagi saudara, kitab Peratapan ini mengisahkan betapa menyedihkan kondisi bangsa Yehuda pada saat itu. Nah, tetapi saudara, kita juga melihat kondisi ini disebabkan juga oleh karena dosa umat Yehuda pada waktu itu. Itu sebabnya hukuman yang mengerikan ditimpakan Allah kepada mereka. Saudara, di sini kita bisa bertanya, memangnya dosa apa yang telah diperbuat oleh bangsa itu? Saudara, kalau kita melihat latar belakangnya, paling tidak ada 3 dosa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda pada saat itu. Yang pertama, saudara, bangsa itu atau bangsa Yehuda itu telah meninggalkan Allah. Bukan karena mereka tidak tahu bahwa Allah itu ada, melainkan karena mereka menganggap bahwa percaya kepada Allah itu sudah tidak relevan, tidak ada artinya bagi hidup mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, umat Allah pada saat itu atau bangsa Yehuda pada saat itu tidak mau mendengar, tidak mau peduli, mereka tidak percaya dan mereka tidak mau melakukan firman Allah. Firman yang diberikan Allah melalui para nabinya. Mereka tolak semuanya itu. Mereka hanya menuruti apa yang menjadi keinginan hati mereka. Lalu yang ketiga, saudara, bagaimana umat Allah itu mengalihkan kepercayaan mereka kepada objek lain yang bukan Allah, seperti sekutu politik dari negara lain yang terlihat bisa diandalkan dengan kekuatan militer mereka. Di sini, saudara, Allah murka dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada umat yang dikasihnya itu. Dan itulah sebabnya dalam keadaan tragis ini, Yeremia sebagai penulis kitab Peratapan ini menjerit, meratap, berdoa di hadapan Tuhan. Yeremia tahu bahwa apa yang terjadi kepada bangsanya itu diberikan Allah sebagai wujud dari disiplin dari Tuhan, supaya umat kembali berbalik hatinya, kembali setia mengikut Allah. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, itulah sebabnya meski pada umumnya kitab ini, saudara, kitab Peratapan ini bernuansa
memilukan, sedih. Tetapi saudara, di dalam berbagai kesempatan, di dalam bagian-bagian yang lain, kita bisa menemukan bagaimana Yeremia mengungkapkan imannya kepada Tuhan, kepercayaannya bahwa ada harapan yang Tuhan telah sediakan di balik kesusahan yang dialami umat pada saat itu. Umat Allah memang telah berdosa kepada Tuhan, sehingga mereka telah dihukum oleh Tuhan, tetapi Allah tidak meninggalkan mereka. Allah tetap bersama dengan mereka. Dan Allah rindu agar umat berbalik kepadanya dengan hati yang bertobat, yang sungguh-sungguh. Dan inilah saudara yang diungkapkan Yeremia melalui kitab Ratapan. Nah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, melalui perjalanan dan pelajaran dari umat Allah pada waktu itu, kembali saudara kita di sini diingatkan. Yang pertama saudara, bagaimana Allah itu setia. Dan Allah yang setia itu mau kita sebagai umat juga hidup dengan setia kepadanya. Di tengah tawaran, godaan, tantangan dunia saat ini, Allah tetap mau. Ia ada di hati kita. Ia menduduki posisi yang terutama di dalam hidup kita. Yang kedua saudara, kita diingatkan untuk kita tidak tawar hati, tidak berkecil hati, tidak kecewa atau tidak marah kepada Tuhan ketika Ia sedang mendisiplin hidup kita. Sebab itu artinya apa saudara? Allah masih sayang, Allah masih peduli atas hidup kita. Ia mau memurnikan, Ia mau memulihkan hidup kita, sehingga kita bisa hidup di dalam kekudusan dan beroleh perkenanannya. Dan yang ketiga, kita diingatkan bagaimana kita ketika kita telah mendapati hidup kita berjalan jauh dari Tuhan. Saudara, mari kita bertobat dengan hati yang sungguh. Kita tinggalkan segala dosa-dosa yang merintangi, yang menghalangi relasi kita dengan Tuhan. Kita berbalik kepada Tuhan. Nah saudara sekalian, 3 pelajaran inilah yang kita bisa tarik hikmahnya, pelajarannya bagi hidup kita. Dan kita pun juga mengingat sebagaimana Nabi Yesaya pernah berkata di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara, biarlah ini juga menjadi sebuah peringatan buat kita. Ketika kita menjalani hidup ini, saudara, mari kita jalani hidup kita ini dengan apa? Dengan kita dekat Tuhan, setia kepada Tuhan. Dan bila kita pernah jatuh di dalam dosa, Kristus menjadi alasan utama bagi kita untuk kita bisa meminta pengampunan dari Allah, sehingga kita bisa bangkit lagi dan kembali hidup berkenan kepadanya. Kristus telah menebus hidup kita. Kristus menjadi jaminan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, renungkan pagi ini. Tuhan, tolong kembali pimpin hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.